Misalkan pian berada di tempat yang dipenuhi air, waktu musim banjir misalkan, pian baudu, pian wudu di sana berlebihan, airnya buar, ujar orang kita tadi buar, bagaimana? Maka itu tadi hukumnya makruh. Yang kedua, al isti'anatu alaihi bi akhar illa li udrin, minta bantuan dalam menuangakan, membasuhakan tanpa adanya udur. Jadi pian baudu, kita wudu diuduakan. Kalau nya udur ndak makruh. Kenapa? Memang perlu kita minta bantu karena ada uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, sehat walafiat, ndak ada halangan apapun, karena cuman punya banyak duit, punya anak buah lah, akhirnya apa? Oh, wudu aja minta wuduakan. Yang ketiga, az-ziyadatu ala salasin, yaitu melebihkan basuhan lebih daripada 3. Pian sudah yakin 3 kali membasuh, muka 3, tangan 3, kaki 3, pian lebihkan. Sudah yakin 3, yakin, namun pian tambah lagi. Kebetulan wudunya siang-siang musim panas lah, pian tambah. Nah ini maka makruh hukumnya. Atau pian sudah yakin belum sampai 3, pian tidak nyampaikan ke 3 juga makruh. 2 misalkan, airnya cukup, tapi tidak mau 3, meninggalkan sunnah, maka jatuh pula kepada makruh. Lalu yakin 3 tambah jadi 4 atau 5 juga jatuh kepada makruh. Musim panas lah misalkan, atau musim dingin, kurangi aja dingin jelah. Jadi kita itu kadang lupa mensyukuri nikmat. 2 nikmat yang sangat penting yang kadang kita lupa syukuri. Nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Kalau sehat, alhamdulillah kita tahu berataan lah, semuanya paham. Mumpung sehat, kalau sudah asam urat ngalih sembahyang. Kalau sudah mah akut lah ngalih puasa. Ini mumpung sehat beribadah kita. Yang kedua yaitu kesempatan. Biasanya orang yang punya kedua-duanya ini sempat dan sehat, ini orang nang anum. Makanya suatu anugerah, suatu nikmat yang besar, kita diberikan umur masih muda, sehat badan, kesempatan. Makanya iblis itu kalau nya ada pemuda-pemudi nang anum-anum itu rajin beribadah, iblis itu nang kaya dipatah belakangnya. Saking sakit hatinya iblis, kenapa? Melihat orang-orang muda, orang-orang yang masih muda tapi dia rajin ibadah. Kenapa? Kalau pian sudah tuha lah macam-macam halangan. Kada tapi kawa kana banyu menggatar lah. Kada tapi kawa baudu tengah malam itu menggatar subuh-subuh, kada tapi kawa. Karena banyu pina lawas sedikit salismaan lah, asam urat lain sebagainya. Kada tapi kawa lagi sumbayang sunat banyak kada kawa. Padahal kita dianjurkan untuk melakukan ini tadi banyak-banyak. Ini ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Bantu aku dengan dirimu supaya memperbanyak sujud. Jadi Nabi berwasiat kepada salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah seseorang yang membantu berkhidmah kepada Nabi. Jadi sahabat ini jaga malam di rumah Nabi. Jadi beliau ini menyiapkan kutan Nabi perlu air, beliau siapkan. Takutnya Nabi butuhkan sendal untuk ke masjid, beliau siapkan. Jadi membantu. Nabi senang dengan sahabat ini. Kenapa? Punya perhatian lebih kepada baginda Rasul. Lalu ujar Nabi, apa yang engkau pinta maka insya Allah akan aku kabulkan.
Engkau minta apa? Ujar sahabat ini permintaannya murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ulun handak, saya mau ya Rasulullah bersamamu di dalam surga. Ndak jauh surgaku dengan surgamu di dalam surga, berdekatan. Nah, orang itu masuk surga insya Allah semuanya. Kenapa? Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Nabi ini insya Allah masuk surga. Asal kita punya iman, hati terkandung iman, lisan mengucapkan iman, la ilaha illallah, sampai akhir hayat insya Allah masuk surga kita. Cuman takutnya surga nang mana? Surga yang di mana? Nabi kita yakin surganya paling indah, paling mulia. Ujar sahabat ini, ya Allah, aku ingin di dalam surga berdekatan denganmu. Ada yang lain, kata Nabi, cukup ini aja ya Rasulullah. Permintaannya kada banyak lah. Lalu ujar Nabi, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantu aku dengan memperbanyak sujud. Nah, lah. Jadi kita itu mumpung punya sehat, mumpung punya kesempatan, berbanyak ibadah. Kenapa? Itu menunjukkan kedudukan kita nanti di sisi Nabi SAW. Nang kawa bangun malam, bangun. Nang kawa bangun malam 2 rakaat aja kerjakan. Nang kawa banyak silahkan lah. Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad itu di waktu kecil beliau, di waktu beliau masih kecil, beliau sudah setiap malam, di tengah malam, di sepertiga malam melakukan sholat sunnah 200 rakaat. Sampai-sampai ditegur oleh ibu beliau. Kenapa? Kasihan anak kecil lah, belum dewasa, tetapi ibadahnya sudah banyak seperti itu. Kenapa? Inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku, kata Nabi, dengan memperbanyak sujud. Kenapa? Maka syafaat Nabi untuk berdekatan dengan Nabi itu jauh lebih mudah. Jadi ada cerita lah, ada orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Tiap malam alhamdulillah laki-laki ini melaksanakan sholat tahajud lah. Tiap malam tidak pernah libur, tiap malam tidak pernah dia perai. Dari musim hujan lah biar baudunya dingin sampai musim panas. Mulai musim panas sampai musim hujan, sampai musim katam, sampai musim cinta di Turki lah. Ada sinetron tuh lah. Kada pernah libur insya Allah sholat tahajudnya sampai musim, katakan cinta kah apa? Ikatan cinta lah. Nih ibu-ibu nang paham lah. Kada pernah libur. Tiap malam kada pernah libur. Sampai suatu ketika dia ingin meminta kepada Allah melihat hasil daripada sholat tahajudnya tadi. Kira-kira inya menggawi sholat tahajud ini hasilnya apa? Minta kepada Allah, ditampakkan hasilnya tadi apa. Gara-gara itu pas malam itu dia tidak terbangun, dan terbangun ketika sudah sholat subuh. Akhirnya apa? Sholat tahajudnya libur malam itu tadi, gara-gara inya meminta kepada Allah hendak ditampakkan. Ternyata Allah tidurkan ia, tidak terbangun. Menyesal laki-laki ini. Besok malam dia bermimpi. Besok malamnya dia bermimpi bahwasanya hadiah daripada dia tahajud tersebut Allah berikan ia. Allah anugerahkan ia bidadari yang luar biasa cantik jelita, tidak pernah ia lihat secantik itu. Wangi lah. Pastinya kan kalau bungas kamu kada haram kan ngalih ya, kalau lah wangi, cantik, lembut lah, perangainya bagus, semuanya lengkap, turun lah. Namun matanya kada ada sebelah lah, matanya kada ada. Bidadari tadi bungas benar lah, putih, mulus, harum, lengkap semuanya, cuman kada bermata sebelah. Ujar si orang ini, ya Allah, kan sayang ini bidadari sudah sempurna namun kurang sempurna, kada bermata sebelah.
matanya picak sebelah lah. Lalu dia mendengar suara yang menjawab pertanyaannya tadi, gara-gara inya kemarin malam kada bangun sholat tahajud. Akhirnya apa? Nikmatnya dikurangi, mata bidadari tadi dipacul sebelah lah. Kira-kira amunnya 2 malam lah, 2 balah haro buta bidadarinya lah. Ini bukan bidadari lagi lah, tunanetra buta. Amunnya rancak kira-kira bukan berjalan lagi bidadarinya, batis hilang sebelah, bidadari ngesot lah. Bidadari ngesot, ada bidadari ngesot, suster ngesot ada. Gara-gara kalaunya kita mungkin habis semua anda, ada bidadarinya lagi. Jadi ini ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Jadi mau dingin kah, mau panas kah, baudu tadi jangan biar kurangi. 3 itu sunnah, 4 makruh lah, 4 makruh. Kurang daripada 3 makruh pula. Nah ini yang ketiga, membasuh basuhan setiap kali di anggota wudu tersebut 3 kali basuhan. Itu hukumnya sunnah. Kurang atau lebih jatuh kepada makruh. Tansyiful a'dha, begitu pula tansyiful a'dha itu melap lah, melap anggota wudu. Pian imbah tuntung baudu, kita tuntung baudu, kita lap lah, atau dikeringkan. Ini dikeringkan juga hukumnya makruh. Lalu mubtilatul wudu arba'atun, nang membatalkan wudu itu ada 4. 1, kullu ma kharaja minas sabilain. Yang pertama, setiap apapun yang keluar dari 2 jalan. Jalan di sini maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi apa saja nang keluar. Ini secara normal. Kalaunya tidak normal, mungkin ada yang kena penyakit apa lalu dibikinkan jalan lah lagi di samping sini, keluar juga, maka batal juga wudunya. Jadi yang membatalkan wudu pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Apa saja? Jangankan apalah, angin saja batal wudu kita. Jangankan apa saja, angin saja batal. Yang kedua, zawalul akli bisyukrin, au maradin, au jununin, au igma'in, au naumin. Yang kedua yang membatalkan wudu itu hilang akal karena sebab mabuk, sakit, apalagi gila, pingsan atau tidur. Kecuali tidur yang gairi mumakkinin mak'adahu minal ar, yaitu tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Artinya kalaunya kita tidur duduk, tetap tempat duduk kita duduk kan, kada berpindah-pindah, tidak berubah-ubah, batal apa tidak wudunya? Tidak batal. Tetapi kalaunya kita tidur walaupun sebentar, berbaring, menyamping, beti lantang, beti harap, batal apa tidak wudunya? Maka batal. Kenapa? Hilang akal. Dari mana tahu hilang akal? Dipandiri kada nyambung lagi. Takalap aja jar lah. Takalapnya kayak apa? Ada bang tamimpi, yaitu guring ngarannya. Cuman 1 mat, yaitu batal pian wudu pian lah. Hilang akal atau pingsan. Pian pingsan 1 mat aja pingsannya, ya batal lah. Hilang akal, kada sadar. Apalagi sawat gila lah. Gila babi jurang tuh. Ini kan hilang akal juga, batal pula wudunya. Atau mabuk, atau sakit, lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membatalkan wudu, lamsu basyaratim ra'atin ghairi muhrimin bi ghairi hail. Bersentuhan atau tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang mana dia bukan mahram lah, boleh menikah. Bukan mahram itu ajnabi, orang lain,
boleh menikah, maka tersentuh kulit laki-laki tadi dengan perempuan, maka dua-duanya batal. Laki-laki batal, si perempuan batal. Pian lawan bini pian boleh menikah apa kada? Pian lawan bini pian boleh kawin apa kada? Yang ngarannya dua laki bini ya, kalau lah boleh itu ngarannya. Berarti pian lawan bini pian tersentuh kulit batal apa kada? Batal, karena pian boleh menikah. Tapi tidak semua yang boleh menikah, tidak boleh menikah itu tidak batal. Jadi yang boleh menikah itu batal. Kalaunya tidak boleh menikah, maka tidak batal. Jadi ada sebab-sebabnya diharamkan menikah, maka itu disebut mahram. Lah, mahram kita itu ada 3 golongan. Yang pertama karena sebab pertalian darah. Seorang anak kepada ibunya, kalau ini laki-laki, anak kepada ibu. Lah, orang tua berarti. Atau terus ke atasnya, nininya lah, datuknya, lain sebagainya, ini ke atas. Atau dibalik, seorang laki-laki tadi kepada anak perempuannya, berarti ke bawah, terus ke bawah lah, ke atas, ke bawah. Ini sedarah namanya. Ini tidak batal wudu. Berikutnya ke samping, dia punya saudara, baik itu saudara sekandung, ayah dan ibu, atau cuman saudara seayah saja, atau saudara seibu. Ke samping lah, berapa ikung aja biar bisiding sanak ada batal wudunya. Terus ke atas, saudara ibu atau saudara ayah, saudara ibu atau saudara ayah. Pian punya paman, pian punya bibi, saudara ayah pian, sekandung, seibu, atau cuman seayah, maka itu tidak batal. Berarti marina lah. Pian punya saudara ke bawah, keponakan, anak saudara pian. Yang penting abahnya kah, ibunya kah, itu adalah saudara pian, keponakan tadi, bukan dari luar, memang betul-betul keponakan pian. Nah, maka itu juga tidak batal. Nah, selain daripada itu, sepupu sekali lah, berarti kuitan pada kuitan bading sanak. Apalagi kai pada kai, sepupu 2 kali ngarannya, batal apa ndak wudunya? Batal. Kenapa? Boleh menikah. Ini pertalian persaudaraan, sedarah. Lalu karena sebab sesusuan, radha'ah namanya. Syaratnya pian belum 2 tahun menyusunya. Lah, tadi itu menyusunya tadi belum 2 tahun. Dan setiap kali menyusu itu sampai kenyang. Nah, ini menyusunya sampai kenyang. Lah, jadi ada saudara susu, ibu sesusu, terus sama seperti pertalian darah tadi. Yang terakhir karena sebab pernikahan. Pian menikah dengan seorang perempuan, maka itu kan perempuan tadi istri pian, maka ibu dari istri pian itu namanya mahram pian. Mertua lah, ibu mertua tidak batal. Kalau dibalik perempuan mintuha laki-laki itu tidak batal. Lah, karena sebab pernikahan tadi, mertua kita itu tidak batal. Atau karena sebab pernikahan dia nikah dengan wanita janda, atau dibalik wanita menikah dengan laki-laki duda lah, punya anak tiri, dikumpuli ibunya, maka haram anaknya. Pian sudah menikah dengan ibunya, dikumpuli ibunya, maka anaknya tadi, anak sambung tadi, itu tidak batal wudunya dengan pian. Sampai kapanpun, mertua itu sama sampai kapanpun. Atau perempuan tadi kawin dengan seorang lelaki duda, punya anak, maka anaknya tadi, anak sambung itu tidak batal wudu dengan si ibu tiri, asal sudah dikumpuli, bapaknya lah dikumpuli, ibunya dikumpuli. Ini karena sebab pernikahan. Ada lagi gambaran yang lain kira-kira? Adalah seperti ini, karena sebab pernikahan ini, ibu tiri, anak tiri, mertua itu tidak batal wudu. Nah, ini yang namanya mahram. Tersentuh kulit yang ini tadi, maka tidak batal wudu pian. Tidak masalah. Salaman sama mertua tidak masalah. Salaman sama mintuha tidak masalah. Kenapa? Tidak batal wudu. Dan itu adalah mahram pian. Lah, mahram pian. Dan yang terakhir
yang membatalkan wudu massu farji adamin bibatinil kaf la bidhahiriha wa harfiha wala biruusil asabe. Menyentuh kemaluan anak Adam. Siapa anak Adam? Kita berataan lah, berarti menyentuh kemaluan kita sendiri dengan telapak tangan. Telapak tangan ini berarti bagian putihnya lah. Nah, ini termasuk. Nah, tetapi tidak dengan samping-sampingnya di sini lah, tidak. Yang dimaksud itu yang putihnya. Kalau kita tempelkan begini, nah ini semua telapak tangan. Lah ini perut-perut jari. Kita sentuh kemaluan kita, batal wudu kita. Apalagi punya orang lah. Tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya pakai sarung lah, garuk-garuk, biar habis wudu, batal apa enggak? Ya enggak batal. Yang dimaksud di sini langsung kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau depan yang mana? Ya itulah pokoknya pistolnya itu. Nah itu. Kalau perempuan yang mana? Perempuan ini mohon maaf. Perempuan ketika buang hajat, dia jongkok yang terbuka. Nah itu disentuh. Kalau bagian belakang itu kanan kiri itu tidak batal. Tetapi tempat keluarnya kotoran, nah itu batal. Pen sentuh di situlah. Nah, yang dimaksud ini mungkin kemaluan kita bisa. Kalau orang kita punya anak kecil, kencing kita bersihkan, menyentuh kemaluannya. Oh anak juga betul, anak tidak batal. Tetapi menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, batal pian punya wudu. Mau sholat ternyata anak kencing dipegangkan, itunya lah. Bagaimana? Batal atau dibasuhkan? Batal. Nah, batal wudunya. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan dan perut-perut jari. Jadi kemaluan di sini dikecualikan. Amunnya ampun sapi lah, pian. Yang sapi misalkan ada dapat itunya, tidak masalah, tidak batal. Atau ampun kambing, tidak masalah. Yang dimaksud di sini anak Adam. Tapi kalau nyepian tatamu di jalan lah, ada misalkan tebantai kayak itulah. Ini apa inilah jabina? Pian japain. Oh ini kemaluan anak Adam. Ampun manusia. Asih ada bentuknya lah. Oh berarti ini haram apa batal wudu pian. Batal wudu pian. Tetapi kalau sudah tidak ada bentuknya lah, model kayak segumpal daging aja lagi diranjah motor misalkan lah. Nah ini tidak masalah. Nah, jadi yang terakhir yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan dan perut-perut jari kita. Jadi satu keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang sesuatu, batal wudu kita. Yang kedua hilang akal dengan sebab lain apa sebagainya kecuali orang yang tidur tetap duduknya. Jadi pian kalau tidur duduk biar sampai mengaruh, sampai beliuran lah guringnya, batal apa ndak wudunya? Ndak batal, selama tetap tempat duduk pian. Kalau nyabati lantang lah, berabah, berhiring, bersandar, setumat tajajar. Cuman tak mimpi sudah lah. Di mana tahu tak guring, dipandiri melayau sudahlah. Ah kan ada orang kayak itu lajin lah. Ah ini batal ngarannya wudunya. Yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki yang bukan mahram. Karena sebab pertalian darah itu mahram, karena sebab persusuan itu mahram, karena sebab akad pernikahan itu mahram. Selain daripada yang ulun sebutkan tadi bersentuhan, maka batal. Kecuali menyentuhnya tadi di gigi lah, di rambut misalkan. Nah, rambut karena yang dimaksud itu kulit lah. Kalau gigi kan lain kulit lah, termasuk tulang itu. Pian japai bini pian di gigi, batal apa kada? Kada batal lah. Misalkan rambutnya pian japai, batal apa kada? Kada batal. Nah, dimaksud di sini tanpa ada penghalang. Kalau bini pian sudah berbaju lah lain sebagainya pian japai di baju, tidak masalah. Nah, ini tadi hal-hal yang membatalkan wudu lah. Jadi termasuk daripada makruhatul wudu tadi berlebihan menggunakan air, minta bantuan ketika membasuh basuhan wudu. Terus melebihkan basuhan dan menyapu daripada bekas anggota wudu yang terkena air. Itu tadi diantara makruh-makruh wudu. Di antara makruh wudu pula kalau kita wudu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Meninggalkan sunnah bisa jatuh kepada
makruh. Seperti apa? Membasuh 3 tadi lebih jadi 4, berarti meninggalkan sunnah wudu. Nah, jadi kembali ke penjelasan awal tadi, artinya kita ini mumpung diberi kesempatan lah, mumpung diberi kesempatan, kalau bisa banyak sholat kerjakan. Kenapa? 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan sempat. Banyak di antara kita yang sehat namun tidak sempat hadir majelis, tidak sempat untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak sujud. Ada yang punya kesempatan namun sudah tidak sehat lagi, sudah tuha, hendak sholat banyak-banyak sudah asam urat, hendak sholat banyak-banyak sudah kada tapi kawal lagi. Kenapa? Sudah tuha, penyakitan, lain sebagainya. Makanya 2 kenikmatan kata Nabi yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan sempat. Makanya alhamdulillah, kalaunya dua-duanya ini ada pada kita, syukuri. Kayak apa mensyukurinya? Memperbanyak berzikir, memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena kalau sudah hilang baru kita merasakan itu namanya kenikmatan yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan lah kalaunya kita diberikan sehat, diberikan sempat, dan mudah-mudahan kita diliputi akan itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan ketaatan. Ujar Nabi apa? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud di sini bukan hanya sholat wajib. Kalau sholat wajib itu jelas kewajiban. Kalau pian mengerjakan sholat wajib, insya Allah masuk surga. Yang dimaksud Nabi tadi supaya berdekatan dengan Nabi itu yang sunnah-sunnah, memperbanyak ibadah lah. Nah, ini diantaranya. Makanya kalaunya ditanya, kalaunya ditakunakan lah, kira-kira amalan apakah, perbuatan apakah yang paling mudah untuk bisa dekat dengan Nabi? Salah satunya itu tadilah. Apalagi kira-kira yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja, tetapi setelah mengerjakan yang wajib. Ini langsung disampaikan Nabi. Ketika kita bertanya, adakah amalan supaya kita bisa bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi? Maka Nabi sendiri yang memberikan solusi, Nabi sendiri yang memberikan saran. Kata Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah. Manusia kelak yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang memperbanyak salawat. Nah, ini ujar Nabi lah. Jadi pian kalau hendak masuk surga, gawi yang wajib lain sebagainya, maksiat tinggalkan. Tetapi kalau pian mau surganya tadi berdekatan dengan surganya Nabi lah, tempat kita adalah tempat dengan dekat dengan Nabi, maka perbanyak ujar Nabi salawat. Nah, ini ujar Nabi, bukan ujar fulan, bukan ujar fulan, bukan. Nabi sendiri yang menyarankan kalau mau dekat dengan beliau, maka perbanyak salawat. Inna akrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti, orang yang kedudukannya dekat denganku, orang yang ia akan berkumpul dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam kitab Ithafus Sadah, Ithafus Sadah, Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah zahamani katifaihi bikatifi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat 1000 kali kepadaku, maka ia akan dikumpulkan, akan didekatkan sampai dekatnya tersebut bahuku dengan bahunya
berdekatan. Oh, inilah dekat benar. Barang siapa yang membaca 1000 kali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia pada hari kiamat berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahunya dengan bahu Nabi akan berdekatan. Artinya parak benar. Nah, ini ajuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kiranya lah surga yang paling indah itu pasti surganya Nabi. Tempat yang paling indah tentu tempat adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan, perkumpulan, lah golongan yang paling mulia tentu adalah golongan perkumpulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pun dekat dengan golongan tersebut, perkumpulan tersebut, maka insyaallah kita pun berada pada kemuliaan. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah lah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada pada golongan tersebut. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka insyaallah dia akan bersamaku di dalam surga. Wudu tadi lah, jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi sunnah-sunnah yang bisa dilihat oleh manusia. Sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, jangan pian tinggalkan. Seperti apa? Saling mengucap salam. Ini banyak orang tinggalkan sudah. Lah, kalau tetamu lah langsung aja halo apa lain sebagainya. Nah, ini kalau kita mengamalkan berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Masuk rumah mengucap salam, ini menghidupkan sunnah Nabi. Banyak sunnah-sunnah yang sekarang ini banyak ditinggalkan. Ini kita hidupkan, maka kita menghidupkan sunnah Nabi. Kita melaksanakan, sama halnya kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, akan bersamanya di dalam surga. Dan kita yakin surga Nabi adalah surga yang paling diinginkan setiap manusia, setiap umat, setiap para orang soleh, setiap para anbiya. Kenapa? Surga Nabi adalah surga yang paling indah. Tidak ada kiranya surga yang lebih daripada surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengatakan di dalam kasidah beliau, dalam syair beliau, bi jannatin ma syakani min wasbiha ilal qaunil hubbi fiha hayma. Kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, di dalam surga, kata beliau, tidak membuatku rindu, tidak membuatku ingin memasukinya. Dengan sifat-sifat kenikmatannya yang dihabarkan, beliau tidak ingin masuk. Tetapi beliau merindukan surga karena di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berada di sana, makanya beliau juga ingin berada di dalam surga. Artinya apa? Surga itu diinginkan oleh mereka karena di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berharap seperti itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan beliau lah. Dan beliau mengingatkan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku, kata Nabi, supaya kau berdekatan dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak mengerjakan yang sunnah, menghidupkan yang sunnah, menjaga lisan, menjaga perbuatan, kecuali melaksanakan akhlak mulia. Tidak keluar dari lisan kita kecuali perkataan yang baik, dijauhkan daripada perkataan yang buruk, maka itu pun termasuk daripada mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita, jadikan majelis kita adalah sebab kita memiliki irtibat, hubungan dengan para salafun saleh, dengan para guru-guru kita, dengan para sahabat Nabi, dengan para pecinta Nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang akan bertetangga dengan Nabi, orang-orang yang akan berdekatan dengan Nabi, yang berada di bawah payung naungan Nabi, dan sehingganya itulah yang membuat kita
pun berada dalam golongan Nabi, berdekatan dengan baginda Rasul, bersama dengan beliau. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini pian punya kesempatan, kita punya kesehatan, tidak kita tinggalkan perkumpulan seperti ini. Nabi perintahkan kita untuk hadir di sini. Nabi perintahkan kita untuk berkumpul di tempat seperti ini, bukan hanya untuk paham, bukan hanya untuk mengerti, tetapi hadirnya saja itu nilai ibadah. Berkumpulnya saja itu insya Allah rahmat, barakah. Yang guring tetap dapat lah, yang mengantuk tetap dapat lah, insya Allah. Maka mudah-mudahan dengan majelis seperti ini insya Allah menjadikan kita berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini segala dosa, kesalahan, maksiat Engkau hapuskan ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis seperti ini yang memiliki ketersambungan dengan Nabi-Mu ya Allah, segala hajat, segala permintaan Engkau kabulkan ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kesempatan untuk berkumpul dalam keridhaan. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillah ya rabbil alamin.